Ini adalah hari kedua kami menjalani praise and worship Tuhan di tempat ini bersama dengan Engkau. Biar setiap pagi Tuhan kami membawa mezbah pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Mari pagi ini Tuhan, siapkan hati kami untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Biar apa yang akan kami terima dan kami dengar sebentar lagi, ini boleh menjadi berkat dan rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sudah lama tidak berjumpa dan ini adalah hari kedua. Ya, saya percaya awal tahun ini menjadi awal yang baru bagi setiap kita, amin. Semangat yang baru, ya, gairah yang baru dan cinta yang baru kita akan Tuhan, amin. Pagi ini sudah kita akan belajar tentang the power of unity. Saya percaya bahwa ini adalah tahun penentuan bagi setiap kita, ya, tahun di mana kita akan menjalani dan menerima semua, atau kita bahkan menjadi nothing dan tidak menerima apa-apa. Minggu depan akan ada acara yang luar biasa di tempat ini, saudara. Dan mari hari ini kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan pagi ini pilihannya kita akan do more, lakukan lebih dan mengalami setiap janjinya, atau kita hanya mau melihat dan menonton tanpa mengalami semua janji dan rencana Tuhan. Kalau saya tanya, pasti akan menjawab kita mau do more dan alami setiap janji dan rencana Tuhan. Dan hari ini the power of unity. Saya percaya tadi kita sudah nyanyi sehati sederap, ya, kita sudah menyanyikan lagu pasukan. Kita berdiri dengan kerendahan hati menjadi pasukan yang tidak terhentikan. Karena saya percaya hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari yang berbeda buat setiap kita, amin. Ada janji, ada rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dengan sangat dahsyat. Tapi hari ini perlu yang namanya kita bersepakat, unity, bersatu, sehati, sederap sama Tuhan. Kita mau alami semua apa yang Tuhan sediakan di surga. Tapi kalau kita nggak bisa seia sekata dengan Tuhan, kita nggak mau nurut sama Tuhan, kita malah mungkin melenceng dari pengajaran Tuhan, atau mungkin malah kita melupakan dan meninggalkan Tuhan. Bagaimana kita mau mendapatkan apa yang Tuhan sedang sediakan buat kita? Tapi kuncinya adalah kita bisa sehati, sederap, unity, seia sekata dengan Tuhan. Maka mata Tuhan akan tertuju pada setiap kita, saudara. Di awal tahun biasanya mungkin setiap pribadi kita punya yang namanya resolusi, punya yang namanya mimpi. Tahun 2024 saya mau menjadi apa, atau saya punya planning apa, saya pengen apa, saya mau apa. Mungkin Bapak Ibu sudah menulis di awal tahun ketika mungkin ceng jam 12 malam, kita berganti dari 31 sampai 1 Januari, menulis resolusi apa yang akan kita ingini di tahun ini. Mungkin kita punya mimpi, kita punya cita-cita apa yang akan kita alami tahun ini. Maunya apa, kepengennya apa. Itu semua bisa terjadi asalkan kita bisa unity dengan Tuhan. Pagi ini the power of unity, kesatuan hati, atau tentang kekuatan kesatuan di dalam Tuhan. Kita akan buka dari Efesus pasal yang keempat, ayat 2 sampai 7. Efesus pasal yang keempat, ayat 2 sampai 7. Firman-Nya berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia
menurut ukuran pemberian Kristus. Dikatakan kita satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semuanya. Artinya bahwa kita dipanggil, kita ada di dunia ini untuk menjadi satu dengan Tuhan kita. Makanya kenapa ada istilah unity, supaya kita menjadi satu dengan Tuhan kita. Kita menjadi satu pemahaman, satu pengertian, satu pemikiran dengan Tuhan. Kita mendapatkan firman, kita mendapatkan janji Tuhan. Kita percaya bahwa itu akan kita terima dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak satu frekuensi dengan Tuhan, maka nggak akan ketemu, saudara. Kita harus satu frekuensi dengan Tuhan supaya ketemu, kliknya itu di mana. Kalau kita frekuensinya beda, Tuhan frekuensinya beda, tidak akan pernah ketemu. Tapi pagi ini yang Tuhan mau adalah kita bisa satu frekuensi. Dengan kata lain kita bisa unity. Karena di balik unity ada suatu hal yang sangat ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau boleh saya jabarkan pagi ini, banyak arti unity bermacam-macam. Pertama, unity adalah kerendahan hati dan disiplin. Ya. Lalu ada unity menjadi satu dengan yang lain. Unity adalah bisa mengasihi satu dengan yang lain meskipun kita berbeda. Dan unity adalah tidak saling menghakimi. Jika kita mempunyai kasih, maka kita tidak akan bisa menghakimi. Unity perlu yang namanya kerendahan hati untuk menerima kekurangan di samping kita. Kita berorganisasi. Mungkin contoh, kalau ada event KKR yang paling sibuk adalah tim GK, Tantina. Tantina dengan banyak anggotanya, dengan beberapa macam pikiran dan kepala. Kalau nggak unity, nggak mungkin masakannya jadi enak, saudara. Mungkin akan bilang, oh ini garamnya mestinya segini, oh ini mericanya mestinya segini, oh ini totolenya mungkin harus segini, gitu kan. Tapi kan ada leader Tante Ina yang akan mencicipi. Dan kalau Tante Ina bilang cukup, harusnya cukup. Karena satu frekuensi, satu kepala, dan unity. Tapi kalau nggak satu frekuensi, mungkin si A, si B, si C, udah jangan dengerin Miss Ina. Yang penting mulut kita enak, udah lakuin aja. Mungkin akan banyak terjadi kekacauan. Karena tidak satu frekuensi, tidak unity, tidak sepakat dengan pemimpinnya. Kalau itu terjadi, kita nggak akan pernah tahu makanan apa yang akan kita makan nanti tanggal 16 ya saudara. Tapi saya percaya tim GK sudah unity, kuat dalam Tuhan, amin. Dan sudah menyediakan hidangan yang spesial buat tanggal 16 nanti. Ini contoh saudara. Kalau dalam satu organisasi kita nggak bisa saling unity, kita nggak bisa satu frekuensi, maka nggak akan menghasilkan sebuah hal yang manis. Tapi kalau kita bisa sepakat, punya kerendahan hati, mau menerima kekurangan. Mungkin si A, aduh itu si B sama si C, kerjanya nggak benar. Kalau udah masak nggak dibersihin, nggak dilapin, saya ngeliat itu risih gitu kan. Belajar untuk punya kerendahan hati, belajar untuk menegur dengan B, C, ini kalau udah selesai masak tolong ya dibersihin. Jangan kita menjadi orang yang menjudge, B dan C, lu gimana sih itu udah masak masih kotor, didiamin aja. Punya otak nggak, ya kan? Di mana tanggung jawabnya? Orang akan lebih bisa menerima cara yang pertama dengan kita belajar untuk menegur dengan baik, atau mungkin kita
ditegur dengan sangat keras, dengan kalimat-kalimat yang mungkin menyakiti hati. Saya percaya bahwa kalau kita bisa dengan bijak, kita bisa dengan kerendahan hati, orang mungkin akan bisa menerima. Menjadi satu dengan yang lain memang tidak mudah, tapi ini adalah proses sebelum kita bisa unity dengan Tuhan. Belajar kita bisa unity dengan orang di samping kita, mengasihi satu dengan yang lain meskipun berbeda. Belajar akan hal ini, saudara. Dan yang penting tidak saling menghakimi. Mulut itu kadang nggak bisa kita kontrol, tapi kita bisa belajar untuk meredam semuanya. Kemarin hari Minggu, saya dan tim inti youth kumpul, saudara. Kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak pas dan ada sesuatu yang harus dibereskan. Setahun lalu dengan semua kegiatan yang ada menjadi lelah dan menjadi tidak bisa solid. Dan akhirnya saya kumpulkan mereka hari Minggu kemarin dan ayo kita bicara heart to heart, hati ke hati. Silakan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan kepada saya atau kepada sesama rekan pelayan, silakan. Penting, pokoknya saya bilang hari ini no baper ya, tidak ada emosi, tapi belajar untuk bisa menerima kekurangan demi kekurangan. Dan akhirnya kita kumpul, bicara, ngobrol semuanya dan terkuak semuanya apa yang harus diperbaiki, saudara. Dan dari sini saya belajar bahwa perlu yang namanya kerendahan hati untuk kita bisa menjadi satu kembali dengan kuat. Perlu yang namanya hati yang mau terbuka dan menerima. Perlu yang namanya istilahnya mau menjadi satu meskipun beda sifat, beda pemikiran, beda sikap. Tapi ketika kita mau terbuka, kita mau istilahnya dengan kerendahan hati, itulah awal di mana kita bisa menjadi lebih solid di dalam Tuhan. Dan singkat cerita, beberapa dari setiap kami akhirnya pemberesan dan segala macam, dan akhirnya semua sudah di-clearkan. Untuk tahun ini sudah perlu yang namanya kita benar-benar unity dengan pemimpin kita, dengan Tuhan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari-hari ke depan, tapi satu hal yang pasti, Tuhan sedang menyediakan yang terbaik buat kita. Perlu yang namanya bersatu dengan Tuhan. Kenapa perlu unity? Mazmur 133 ayat 1-3. Mazmur 133 ayat 1-3 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Unity bukan hanya membuat kita menjadi solid dan kuat, tapi kita bisa unity bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang sedang Tuhan perintahkan ke dalam hidup setiap kita. Asalkan tadi dikatakan alangkah baiknya dan indahnya kita diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesatuan hati akan menarik urapan dan berkat turun dalam hidup kita, saudara. Memang tidak mudah, kadang emosi ini nggak stabil, kadang gemes, kadang kesel. Tapi belajar, saudara, belajar untuk kita bisa tetap di dalam Tuhan, tetap unity
di dalam Tuhan. Karena kalau itu terjadi, tadi dikatakan mendatangkan, menarik urapan dan berkat. Mendatangkan urapan, anointing, blessing dan berkat. Kunci utamanya apa? Tahun ini kerendahan hati dan disiplin. Itu yang penting, saudara. Kita minta sama Tuhan, Tuhan biar saya punya kerendahan hati, hati hineni, dan belajar untuk disiplin. Saya pun masih banyak kekurangan, masih ditegur oleh pemimpin. Tapi saya mau belajar, Tuhan, saya tahu ini kelemahan saya, biar saya bisa melepaskan itu, dan saya mau belajar menjadi seperti yang Tuhan mau. Perlu kerendahan hati dan disiplin untuk kita menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Tanggal 16 nanti kita akan menjadi the warrior ya Tuhan. Maka hari-hari ini kita bilang sama Tuhan, Tuhan, biar aku punya kerendahan hati. Aku mau disiplin. Aku mau ikut sederap sehati unity dengan Engkau. Ketika kita bisa unity sama Tuhan, saudara, apapun noise, bisikan yang mungkin iblis hembuskan, itu gak akan mempan, karena kita memegang Tuhan dalam hidup kita. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9, ayat yang terakhir. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin, saudara. Kita nggak diajarkan sama Tuhan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan nggak mengajarkan dengan firman-Nya, ayo kalau kamu dipukul, pukul lagi, ya kan? Kalau kamu dicaci maki lagi. Enggak. Tapi firman Tuhan mengajarkan kebaikan buat setiap kita. Firman Tuhan tidak mengajarkan kalau ada yang buruk sama kamu, maka buruklah lagi sama dia. Enggak. Jangan kita menjadi orang yang pendendam, saudara. Tapi belajar untuk biar hati ini dipenuhi dengan hati Tuhan. Kerendahan hati itu penting. Makanya tadi saya katakan kuncinya kerendahan hati dan disiplin. Hari-hari ini, saudara, mari terus belajar untuk kita bisa tetap unity, sederap sehati dengan Tuhan. Karena untuk kita bisa menjalani hari demi hari tahun ini, kita nggak bisa gandul dengan pemimpin kita. Kita nggak bisa gandul dengan mungkin sesama kita. Kita cuma bisa gandul sama Tuhan, saudara. Tuhan yang bisa menguatkan, Tuhan yang bisa membuka jalan di depan kita. Tadi kita berkatakan open doors dan financial freedom terjadi tahun ini. Tuhan yang sanggup ngelakuinnya, saudara. Bukan saya atau mungkin bukan siapapun, tapi Tuhan yang sanggup membuka pintu, dan terobosan terjadi itu cuma Tuhan yang sanggup. Makanya tahun ini di awal tahun, mari sepakat dengan Tuhan, unity dengan Tuhan, gandul sama Tuhan, punya kerendahan hati dan disiplin. Karena saya percaya kalau kita bisa melakukan ini, kita akan melihat semua pintu akan terbuka buat setiap kita. Amin. Asalkan unity di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, saya harap banyak mempersiapkan diri untuk apa yang saat ini sedang kita hadapi. Kita akan mengadakan sesuatu acara hari Selasa, ya. Saya berdoa saudara semuanya mendoakan untuk supaya jangan hujan, ya. Karena kita tahu bahwa acara ini diadakan, makannya itu terpaksa. Biasanya makan itu diadakan di lantai 1, tetapi karena
kali ini acaranya itu dibagi dengan 3 kelompok. Kita tahu ya, buat saudara-saudara yang saat ini streaming, saya beritahukan bahwa acara dimulai jam 4 sore. Teorinya jam 4 sore. Tetapi kalau ternyata jam 3 sudah penuh, maka acara bisa dimajukan menjadi jam 3 ya. Saya beritahukan lagi kepada saudara-saudara yang saat ini streaming dan semua saudara yang mendengar pada hari ini di tempat ini, saudara boleh sampaikan kepada teman-teman saudara yang lain ya. Jangan terlambat untuk datang. Yang kedua, karena dibagi dengan 3 kelompok. 1 kelompok umum itu ada di lantai 2 ya. Untuk anak muda diadakan di lantai 1 ya. Untuk anak-anak kecil diadakan di sekolah terbang. Nah, saya bersyukur karena dengan segala sesuatu yang ada, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Saya berdoa supaya mereka begitu langsung datang itu tidak kumpul semua di sini, sudah masing-masing di tempatnya. Anak-anak kecil langsung kumpul di tempat terbang langsung, jadi tidak kumpul lalu dipecah ya. Anak muda tidak usah ke sini, tapi langsung masuk di lantai 1. Dan yang umum ya tempatnya di sini. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara semuanya, karena yang dari luar kota cukup banyak, biasanya mereka datang jam 10, itu jam 11 itu sudah pada datang. Sehingga mereka itu akan datang melebihi dari kita orang-orang Sion ya. Oleh karena itu banyak berdoa buat orang Sion ini supaya Tuhan memberkati saudara. Hari itu belum jam 12 itu saudara sudah selesai kerjaannya. Tuhan mengirimkan malaikatnya buat memberkati saudara sampai saudara sudah mendapatkan jatah hari itu, sehingga saudara bisa cepat-cepat datang ke tempat ini ya. Yang lain yang saya sampaikan, setiap hari mulai hari ini, besok, lusa, setiap kali doa sisipkan pokok doa ini, yaitu apa? Minta tolong Tuhan atur cuaca hari Senin dan Selasa ya. Minimal Selasa lah. Kalau Senin misalnya Tuhan izinkan, ya mau tak kasih hujan terserah sama Tuhan ya. Kalau bisa minta Senin Selasa tidak hujan ya. Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Kalau kita unity, tadi katakan unity, berdoa dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan, karena mau tidak mau makannya di luar ya. Saudara bisa bayangkan kalau pas semuanya sudah ditata, hujan bers kayak apa, mau makannya gimana, tempatnya semua penuh ya. Tapi saya percaya acara ini adalah acaranya Tuhan. Amin. Jadi Tuhan pasti melakukan perkara-perkara yang ajaib ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Biarlah rencana-Mu jadi atas hidup kami. Kami tahu acara tanggal 16 adalah acara-Mu Tuhan, bukan acara kami. Engkau yang menyediakan minyak yang luar biasa buat kami. Sebelum semuanya ini terjadi, Engkau sudah menyediakan minyak begitu banyak, minyak kepahlawanan Engkau curahkan melalui cawan itu. Sesuatu hal yang benar-benar tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Keajaiban terjadi sehingga kami meresponi akan apa yang Engkau berikan Tuhan. Kami meresponi Engkau mau apa untuk minyak kepahlawanan yang begitu Engkau siapkan luar biasa.
Oleh karena itu pada hari ini, pada awal daripada persekutuan doa tahun 2024 ini Tuhan, kami mau bersama-sama dengan Bahtera membuka persekutuan di tempat ini, memulai persekutuan di tempat ini, dimulai tanggal 16 minggu depan Tuhan Yesus. Bapa, kami datang kepadamu. Kami minta anugerah-Mu turun atas kami Tuhan. Engkau tahu keadaan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Engkau sudah menyediakan tempat yang sangat baik buat kami Tuhan. Sehingga semua kelompok pembagian anak kecil, junior dan umum dapat dilaksanakan. Terima kasih Tuhan untuk semua tempat-tempat yang sudah Kau berikan. Terima kasih untuk lahan yang Engkau beri. Kau tahu Tuhan bahwa kami akan melakukan makan bersama di lapangan basket Tuhan. Lapangan basket ini adalah milik-Mu dan di dalam ruang terbuka. Bapa yang di surga, oleh karena itu kami menggantungkan pengharapan kami kepadamu. Langit bumi Engkau yang punya. Engkau sanggup untuk mengatur cuaca Tuhan untuk tanggal 15 dan 16. Bapak, kami minta saat ini kami mau sehati. Kami mau berdoa dengan sehati ya Tuhan. Supaya Engkau mendengar doa kami pada saat ini. Tolong Tuhan. Kami membutuhkan udara yang baik. Kami membutuhkan tidak hujan Tuhan. Supaya setiap orang yang datang tidak terganggu dengan hujan. Kami minta karena makanan ini dilakukan di lapangan basket. Tuhan Yesus tolong kami. Engkau tahankan hujan Tuhan. Engkau tahankan hujan. Jikalau iblis mulai mengajukan permohonan kepadamu untuk mengacaukan, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah meminta terlebih dahulu kepadamu. Kami mohon Kau tolak permohonan iblis itu ya Tuhan. Dan Kau dengar permohonan kami. Engkau tahankan hujan sampai semuanya selesai Tuhan. Sampai semuanya jemaat pulang ke tempat masing-masing. Sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Itu doa kami. Engkau berkati tidak turun hujan Tuhan Yesus. Ini doa yang kami naikkan pada pagi hari ini. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Karena kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menang 2000 tahun yang lalu. Mengalahkan maut dan mengalahkan segala sesuatu. Dan Engkau katakan segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Kedaulatan ada di tangan-Mu. Sekalipun bumi ini banyak kuasa kegelapan, tapi dengan Engkau sudah memenangkan akan kemenangan 2000 tahun yang lalu. Kami tahu Tuhan, kedaulatan ada di tangan-Mu. Terima kasih, kami percaya Kau dengar doa kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, karena kami mempunyai Bapak seperti Engkau. Terima kasih untuk semua. Bapak, saat ini kami berdoa buat semua persiapan-persiapan yang saat ini
kami sedang lakukan. Baik persiapan untuk memasak dari GK, baik persiapan untuk multimedia, baik persiapan untuk semua dan semuanya pembuatan daripada gerbang dan sebagainya. Persiapan daripada firman yang akan disampaikan Tuhan. Semuanya Tuhan kami persembahkan kepadamu. Kami tahu ini acaramu, bukan acara manusia. Kami bersyukur dengan minyak urapan pahlawan yang kau sudah sediakan. Biarlah setiap jiwa yang datang boleh mengalami sesuatu kekuatan, minyak kepahlawanan yang kau sediakan buat setiap jemaatmu. Terima kasih Bapa untuk semua dan semuanya ini. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu persiapan-persiapan yang saat ini sudah kurang dari sebulan Tuhan. Sebulan lebih Tuhan. Persiapan untuk pemilu. Kami berdoa saat ini. Biarlah semua persiapan-persiapan yang dilakukan, semua usaha-usaha dilakukan, semuanya Tuhan kami minta ketertiban yang daripadamu. Biarlah ada ketertiban peraturan-peraturan yang ada, sehingga benar-benar ya Tuhan, peraturan-peraturan yang ada dapat diterapkan dengan benar. Tuhan kami berdoa damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini. Dengan adanya pemilu kami persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau pilihkan pemimpin yang terbaik Tuhan, supaya meneruskan akan semua rencana yang sudah ada. Terima kasih untuk semuanya. Engkau yang akan terus mengendalikan bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu Bapa. Jikalau di antara kami banyak masalah yang kami hadapi, masalah sakit penyakit Tuhan, masalah perekonomian Tuhan, masalah perkara-perkara yang lain, kami berdoa saat ini ya Tuhan. Engkau turun tangan dan Kau lakukan apa yang terbaik untuk kami. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau turun tangan, Engkau Jehovah Rafa, Engkau sanggup menyembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau sanggup memberikan jalan keluar buat masalah-masalah yang dihadapinya, baik masalah keluarga maupun masalah ekonomi. Terima kasih untuk semua. Kami mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau Bapa yang sangat memeliharakan kami. Burung di udara Engkau peliharakan, masakan ciptaan-Mu tidak Engkau peliharakan. Terima kasih Tuhan, berikan kami beriman kepadamu bahwa Engkaulah memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini kami mau menerima akan kekuatan baru. Kami mau menerima akan kesehatan baru. Kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dan memasuki akan hidup kami daya tahan tubuh, sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini ya Tuhan kami masuk dalam pengurapan. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu memasuki akan hidup kami. Hidup kami ada di dalam pengcoveran yang daripada-Mu. Mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami, dan hati kami. Kami minta di dalam nama-Mu, semua ada dalam pengcoveran yang daripada-Mu. Kami berdoa semua yang tidak baik dalam hidup kami mau patahkan, hancurkan Tuhan. Dan inilah tangan kami, inilah kaki kami. Biarlah tangan dan kaki kami berjalan pada hari ini ada dalam rule yang daripada-Mu. Sehingga perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Semua jatah kami terima dengan utuh. Dan kami hidup
dalam jalur yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memasuki hari yang ke-9. Tersegala pujian, hormat, syukur kami. Kami percaya kami menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Dan Engkau akan membawa kami sampai garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.